Puji Tuhan, saat malam semuanya saya bisa berkumpul kita bisa berkumpul di sini ya, untuk berbicara ya, atau sharing tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus gitu, bagi saya. Eh, Punten tadi ini ceritanya saya baru aja dari luar kota, jadi saya tuh baru masuk sekarang banget ya sekarang. Eh, tapi puji Tuhan ternyata sempet dan nggak telat. Eh, dan mungkin kita langsung saja mulai kan. Mungkin orang-orang di sini udah nggak sabar mungkin ya. Baik, em, kita akan ini ya, langsung ya. Oke. Nah, kalau dari pertemuan yang selanjutnya, kita bicara tentang pertemuan dengan Nikodemus waktu Yesus ngomong tentang kelahiran baru, lalu air dan roh itu dapat memasuki kerajaan Allah. Jadi kan waktu itu Nikodemus makanya, wah ini kamu hebat sekali, ini orang-orang pada percaya nih termasuk saya nih, kayak gitu. Terus Yesus ngomong orang mesti lahir kembali loh supaya bisa hmm, masuk kerajaan Allah gitu. Terus kan orang mungkin bingung kok bisa, kok bisa, kok orang lahir kembali maksudnya gimana? Apakah orang masuk lagi ke ibunya atau gimana gitu? Jadi kan ternyata Yesus menjelaskan kelahiran baru melalui air dan roh, lalu itu kan sebenarnya juga menetapkan tentang, nggak menetapkan sih, tapi mungkin tanda kutip menggiurkan tentang baptisan dan sebagainya. Eh, dan ya gitulah. Eh, Cukup bagus dan baik ya menurut saya mengenai yang eh, percakapan dengan Nicodemus ini. Dan dengan semangat yang sama, saya tuh suka kebiasaan pengen pindah ke slide yang baru, malah eh, malah klik yang slide yang atas sih, malah ganti ganti ini. Oke, oke. Gue teman-teman, eh, ini. Jadi kalau kita lihat overview-nya, perikop ini gimana sih sebenarnya? Perikop ini tuh menguatkan fakta bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah pembawa pesan tentang dia menyampaikan bagi Kristus, dan keinginan terbesar Yohanes Pembaptis ada semua orang datang kepada Yesus. Mungkin awalnya kita lihat dulu, apa sih yang sebenarnya pada waktu itu Yesus sedang lakukan? Biar kita kebayang dulu lah latarnya seperti apa. Yesus ini pergi ke tanah Yudea dengan para muridnya, diam di sana dan membaptis. Sebenarnya di Yohanes 4 ayat 2 sebenarnya dijelaskan di situ bahwa sebenarnya bukan Yesus yang membaptis tapi murid-murid. Jadi tapi memang sengaja kita kasih soal narasi ini itu tuh untuk memberikan suatu tema mengenai baptisan air. Karena pas kemarin kan yang harus membaptis, terus juga percakapan dengan Nikodemus, baptisan air gitu dan roh gitu. Dan ini sekarang kita eh, ngomongin lagi nih awal-awalnya soal baptisan juga. Dan em, mungkin pertanyaan sedikit, kritik teks sedikit. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Eh, kan kan ngomong sama Nikodemusnya ada di Yerusalem. Tapi kok ngomongnya ke Yudea lagi? Jadi memang kalau Yohanes ini memang kronologi itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas utama. Dan masalah dia pergi ke Yudea lagi kan sebenarnya kalau diomong kan sebenarnya belum tentu dia eh, kayak ada dislokasi atau dia gimana gitu. Bisa aja memang per itu dia pergi kemana dulu terus baru masuk lagi. Jadi ya memang itu mah masalah penulisan aja dari penginjil Yohanes gitu. Dari Injil Yohanes.
penulis Injil ini dia menyamakan dalam hal ini ya, eh, dua tema yang mirip gitu ya, sebagai dua narasi paralel. Narasi. Jadi Yesus diomong pergi ke Yudea dan berbaptis. Di saat yang sama Yohanes pun juga sedang membaptis di Ainon, di sebelah timur Nablus di Israel. Jadi memang dibandingkan Yesus membaptis dan Yohanes membaptis lagi membaptis. Nah, dan eh, ini ya literatur belakang lagi akhirnya gini, Yohanes itu sebenarnya dia belum dimasukkan ke dalam penjara. Jadi biar kasih latarnya lebih jelas lagi aja sih bahwa memang ini nanti sangkanya ini Yohanesnya udah di penjara. Ini memang sengaja dikasih jelas bahwa Yohanes Pembaptis ini belum di penjara. Nah, hal ini berarti sebenarnya kalau boleh komentar ini ya sebenarnya. Yohanes ini dia melaksanakan tugas baptis hingga ia di penjara. Dan Yohanes juga tetap mengerjakan kerjaan Allah hingga kematian. Makanya dalam gereja Katolik ya Yohanes Pembaptis ya dianggapnya santo. Karena sampai akhir dia mati dalam keadaan beriman. Gampangnya seperti itu. Dia tidak murtad. Soalnya pas kemarin tiba-tiba di suatu komunitas ada anggapan apakah Yohanes Pembaptis murtad gitu. Eh, saya tidak akan bilang teologi gimana-gimana ya. Cuman buat saya menarik aja kok dibilangnya Yohanes Pembaptisnya murtad. Karena kalau gereja Katolik kan jelas karena dia santo, dia pas dianggapnya mati dalam keadaan beriman. Kalau mau sebenarnya mau kritis ya sebenarnya. Origen dan Tertullianus teologi pengajaran tentang teologinya itu tuh baik dipakai sama gereja dan termasuk juga dipakai sama kami juga sebagian itu untuk menafsirkan apa yang kami tulis di sini. Nah, tapi eh, mereka tidak dianggap sebagai santo. Kenapa? Karena pada akhir hidupnya mereka tidak dalam keadaan beriman. Baik Origen maupun Tertullianus ya mereka mengikuti sekte sesat. Tapi itu bahas untuk lain hari. Nah, aduh, biasaan ini saya saja. Nah, ini yang di sini kita mulai menarik di sini. Jadi di sini timbul perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Penyucian yang dimaksud itu, penyucian atau penyuciannya itu adalah yang tentang tempayan batu yang berisi air hingga 1 liter itu. Itu yang ada di Yohanes 2 ayat 6. Nah, jadi kalau menurut tafsiran Jerome Biblical Commentary ini sebenarnya baptisan Yohanes ini memang dia itu tidak mengikuti hukum penyucian Yahudi. Ditambah gini, sebelum kita masuk lagi ke tentang perselisihannya, ya, mesti dipahami juga bahwa orang-orang yang mengikuti dan dibaptis oleh Yohanes itu lebih terlihat bijaksana dan tulus dibandingkan orang Farisi terus satu Sirus. Jadi situ Yesus datang terus membaptis. Orang-orang pada ikut dia gitu. Jadi orang seorang Yahudi ini yang berselisih dengan murid Yohanes itu dia ngomong seperti ini, baptisan kamu kan beda sama baptisan yang penyucian ini Yahudi. Jadi ka- orang-orang sekarang ikut kamu tuh cuma sementara aja. Makanya terlihat bahwa sebenarnya baptisan kamu tuh kurang benar dibandingkan dengan hukum lama. Padahal ironisnya gini teman-teman, Yesus itu tuh tidak mengikuti hukum penyucian Yahudi. Kita nggak ada membaca Yesus ataupun memahami Yesus itu pakai tempayan air lagi gitu, atau mengikuti hukum penyucian Yahudi yang. Nah, dan semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, justru membuktikan hukum lama yang demikian, hukum lama tentang penyuciannya itu ditinggalkan gitu. Karena Yohanes jelas awal-awal kopak bahasa sekarang dia nggak endorse si ini.
Yesus, lihatlah anak domba. Dan ini dia nih yang bakal saya baptis ini lebih besar kuasanya. Saya itu nggak pantas dibandingkan dia. Buka tali kasutnya pun saya itu nggak pantas. Jadi istilahnya kan ini berada dalam sisi yang sama dengan Yohanes. Dan orang kalau baik ikut Yesus, sebenarnya berarti kan sama aja tanda kutip secara sebenarnya membenarkan Yohanes. Gitu. Cuman hal ini apa ya? Kalau saya boleh ngomong ya, memang murid-muridnya itu pada kurang paham. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya murid-murid itu apa. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita simpulkan sebenarnya eh, hal ini kan merupakan suatu argumen palsu untuk mengadu domba murid Yohanes dengan Yesus. Makanya karena mereka nggak paham, mereka ngomong gini, Rabi, dulu ya, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi. Jadi ini udah nggak paham, mungkin juga iri juga. Habisnya yang tadinya rame tiba-tiba jadi sepi gitu. Orang jadi nggak banyak ikut Yohanes lagi dan sebagainya. Atau mungkin malah udah pada cabut semua ke Yesus. Dan menariknya gini sebenarnya. Mereka tuh sengaja nggak pakai perkataan dia yang engkau baptis. Gitu. Kalau kata satu Yohanes Kristus Romus. Karena kalau misalkan ngomong dia yang engkau baptis, sebenarnya mereka juga ngakuin juga bahwa terdengar suara dari langit ya. Dan roh yang hinggap dalam bentuk burung merpati yang menyatakan kemuliaan Yesus. Berarti memang pantas Yesus diikuti. Pantas Yesus di orang pada ngikut Yesus dibanding Yohanes Pembaptis ya. Memang Yesus sembunyi kok. Itu misalkan logikanya terus seolah-olah seperti itu. Bukan seolah-olah sih, memang logikanya seperti itu. Nah, jadi mereka memang sengaja nggak ngomongnya ya mereka yang kobaptis, ya dia yang kobaptis, dia yang dia yang bersama dengan engkau, yang kemarin bareng-bareng itu loh. Orang pada ikut dia dia semua. Respons Yohanes kata saya itu bagus. Nah, Yohanes bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Jadi memang Yohanes mengingatkan lagi, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini ada untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Gitu ya. Kehadirannya itu juga, kalau misalnya Yesus nggak ada, kalau misalnya tujuan ilahinya yang saya menyiapkan jalan bagi Yesus itu nggak ada, berarti ya kehadiran saya tidak akan berarti apa-apa gitu. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Itu sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sahabat mempelai laki-laki ini atau sosband, sosband, sosband. Jadi dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya kalau kita pakai bahasa sekarang itu namanya basement. Basement ini kan memang orang yang membantu atau mengatur juga pernikahan, lalu juga yang membawa, yang menyatukan mempelai pria dan wanita bersama ini, bring the bride and the bridegroom together, dan juga yang lebih pentingnya lagi adalah berbahagia dalam kebahagiaannya mempelai pria. Itu ya. Jadi memang gini, Bapak Ibu teman-teman semua juga pasti sering juga mendengar permisalan Yesus sebagai ini kan mempelai, dan gereja adalah eh, dan gereja itu mempelai Kristus juga. Dan kalau dipikir-pikir menyatukan mempelai pria dan wanita bersama ya ini
Yohanes Pembaptis juga yang menghubungkan antara Yesus dan juga umatnya gitu. Yesus dan juga gerejanya. Dan berbahagia dalam kebahagiaan mempelai pria ya maksudnya. Kebahagiaannya Yesus ya kebahagiaan saya. Saya ketika Yesus itu mengatakan saya mesti digunakan. Asal dia sudah mulia, asal dia sudah mulia saja. Itu sudah cukup buat saya. Asal semua orang bisa ikut dia, mengenal kebenaran sejati yang ada dalam dia. Itu tuh sudah cukup buat saya. Maka dibilang sukacitaku ini sekarang penuh. Dan bahkan Yohanes itu kan tadi katanya Yohanes ini tidak pantas membuka kasutnya. Tapi kalau nyebut dirinya sahabat, tapi itu bukan untuk meninggikan dirinya. Yohanes juga menyebutkan dirinya sahabat, tetapi dia menginginkan hal yang sama gitu. Seperti tadi bilang basement, ya yang namanya basement orang orang kalau pernikahannya eh, lancar, mempelainya seneng, mempelai laki-laki ya, dan terutama ya, basement kan biasa sahabatnya laki-lakinya seneng, ya itu sudah sangat cukup gitu. Dan bukan di basement ini yang jadi pusat perhatian, justru mempelai laki-lakinya dong. Makanya bilang kembali lagi ya, eh, contoh atau analogi pernikahan ini bukan suatu contoh asal, tapi memang penubuhan eh, besarnya atau signifikansi arti mesianik dari mempelai laki-laki. Dan ini yang lebih luar biasa lagi ya, sebenarnya pas Maria sudah disebutkan adalah ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kristus harus makin besar. Dalam artian makin banyak orang percaya kepadanya dan aku harus makin kecil. Ketika mereka tahu seberapa besar dia dibandingkan aku, dibandingkan Yohanes Pembaptis. Dan Santo Yohanes Chrysostomus sendiri menyatakan bahwa hasrat akan kemuliaan dan pengakuan meskipun pengakuannya secara rohani gitu, itu penyakit spiritual. Itu penyakit yang bisa menghancurkan segala hal, termasuk juga gereja. Mungkin ada orang tidak punya kekayaan, tapi dia sombong secara rohani gitu. Saya ini baik pelayanan. Saya ini banyak ini. Atau kadang mungkin ya, ini sedikit kritik ya. Kadang kita mungkin mungkin ya kita ngomong ke orang sebenarnya ngikut Tuhan itu gampang. Kalau boleh saya komentar, sebenarnya ini mirip juga dengan kesombongan rohani. Karena sejatinya ngikut Tuhan itu nggak pernah gampang. Kadang pun kita juga nggak mampu ngikut Tuhan. Kita ngikut Tuhan secara proper nggak. Semuanya ya karena semuanya karena arahan Allah. Semuanya kita dimampukan dalam Allah. Makanya kadang suka diomong juga bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Dan ini menurut saya bagus sih. Mengenai Yohanes, dia dia meredam iri hati para muridnya ini dengan suatu kebijaksanaan dan kerendahan hati. Bukan dibilang, kamu emang kamunya aja nggak ngerti gitu. Enggak. Bahkan ketika dihadapkan dengan masanya punya ketika murid-muridnya masih nggak percaya, dia ngomong ya dengan baik, gitu, dengan kerendahan hati. Lalu bilang gini, setelahnya siapa yang berasal dari atas dia adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi masuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ini semuanya gimana maksudnya? Menekankan bahwa Yesus bukan hanya sang Mesias, tapi pembawa kehidupan surgawi. Dia itu di atas semuanya. Dan yang berasal dari bumi ini, itu maksudnya gimana? Nah, itu dia persiapan untuk yang berasal dari surga. Persiapan untuk Yesus. Itu apa nih sebenarnya? Pengajarannya Yohanes dan isi dari perjanjian lama.
Dan kembali lagi diulang nih apa yang di pas waktu itu kita sempat bahas di Yohanes 3 ayat 11. Yaitu orang udah ngasih kesaksian gitu. Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Yang bahkan ditafsirkan sebagai memang yang dia tahu gitu. Bukan sekadar lihat, tapi memang tahu itu maksudnya apa yang dia omongin dia tahu. Ya karena anak memiliki pengetahuan yang sama dengan Bapak. Tapi orangnya aja itu masih pada nolak gitu. Nggak menerima kesaksiannya. Dan memang akan kelihatan demikian, terutama di dalam alih-alih Taurat dan orang Farisi. Nah, siapa yang menerima kesaksiannya itu ia mengaku bahwa adalah Allah adalah Tuhan. Dan memang kemungkinan ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ya, menurut saya itu. Semua yang percaya kepadanya itu sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah adalah benar dan menepati janjinya mengenai Mesias. Dari yang sudah dibuatkan di perjanjian lama, rencana keselamatan Allah itu sungguh digenapi dalam Yesus. Lalu dikatakan gini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan ini dengan tidak terbatas. Nabi-nabi perjanjian lama itu sebenarnya kan dia berbicara dalam roh Allah. Tapi kepenuhan wahyu Allah itu hanya ada di dalam Yesus. Karena memang dari awal juga dari awal dia kandung, Yesus memang sudah memiliki kepenuhan Roh Kudus. Makanya dibilang Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ini juga ada di ajarannya di KGK juga. Bapak Ibu mau lihat. Dan segala yang diajarkan Kristus itu, maksudnya gimana? Kalau kita lihat dari ayat ini, itu maksudnya segala yang diajarkan Kristus itu, dia berasal langsung dari Allah. Berarti tidak ada perbedaan antara firman Yesus dengan kehendak Bapa. Makanya juga dibilang, aku dan Bapa adalah satu kehendak. Dan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu padanya. Segala pekerjaan Kristus adalah pekerjaan Allah. Dan itu semuanya dilaksanakan pelaksanaan kekuasaan ilahi secara penuh atau otoritas penuh gitu. Dan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Sehingga dalam ayat terakhir ini, saya mau katakan seperti ini. Untuk diselamatkan, kita harus percaya kepada Kristus dan iman diperlukan untuk selamat. Allah memang menyelamatkan semua orang, ingin menyelamatkan semua orang. Tapi akhirnya respon iman kita, respon penerimaan kita akan itu akhirnya keselamatan Allah itu yang menjadikan kita selamat. Sehingga dalam hal ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Pertama, semua karya yang dilaksanakan melalui kita merupakan rahmat Allah yang dilaksanakan melalui kita. Kita harus meneladani kerendahan hati Yohanes Pembaptis dan kita harus beriman dan percaya kepada Yesus, anak Allah yang hidup. Demikian saya serahkan kepada Leo.